Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian dari Bukit Sion Makale, Jumat 29 Oktober 2021. Dan selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini. Adalah baik mengawali serangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan kita, sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup anugerahnya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi ini berpedoman pada bacaan harian Gereja Toraja dari Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat 37. Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat 37. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh bahwa pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Semua terjadi indah pada waktunya. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang terus kami alami dari hari ke hari, terlebih berbagai bentuk berkat Tuhan yang terus kami terima daripada-Mu. Ya Bapa, kami ingin hidup sesuai dengan kehendak Bapa, ingin hidup berjalan dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Atasnya, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu di pagi ini. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas diri kami, menolong kami untuk mampu memahami, mengerti dengan baik firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kami terus dimampukan untuk membaharui pikiran kami, hati kami, sikap hidup kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan seluruh keberadaan hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inner beauty menjadi tema kita saat ini. Inner beauty. Inner beauty dalam bahasa Indonesia berarti cantik dari dalam. Pengistilahan ini juga seringkali ditujukan kepada seseorang yang baik hati atau murah hati, di mana sikap hidupnya, kepeduliannya, kasihnya terhadap sesama, terlebih untuk Tuhan, sungguh-sungguh murni, sungguh-sungguh lahir dari hati tanpa ada kepentingan di baliknya. Rupanya, tidak semua orang dapat menjadi yang demikian. Bahkan seorang agamawan tidak menjamin dirinya menjadi seorang yang murah hati. Alkitab mencatat itu secara jelas, khususnya dalam pembacaan kita hari ini. Kisah yang mencatat di mana seorang ahli Taurat, seorang pakar kitab suci yang melontarkan pertanyaan ke Yesus dan bertujuan hanya untuk mencobainya. Jawaban Yesus yang pertama, di mana menyuruh pakar kitab suci tersebut untuk melakukan apa yang telah diketahuinya, rupanya menghasilkan pertanyaan kedua yang juga hanya bertujuan untuk membela dirinya. Tetapi kemudian Yesus kembali menjawabnya dengan sebuah perumpamaan. Sesungguhnya menarik kedua jawaban Yesus yang sebenarnya ingin menelanjangi sikap hidup, kepedulian, serta praktik kasih para agamawan, dalam hal ini ahli Taurat dan orang-orang Lewi yang pada sisi lain penuh dengan kemunafikan. Sekaligus Yesus ingin mendeklarasikan kebenaran yang sesungguhnya akan praktik kasih yang sungguh-sungguh sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kehendak Allah. Deklarasi ini dijelaskan melalui sosok seorang Samaria yang murah hati. Seorang Samaria yang menyatakan belas kasihannya secara spontan tanpa memikirkan kerugian atau aturan-aturan yang mengikat. Pertanyaan yang mungkin muncul ialah, mengapa imam yang lewat ataupun orang Lewi tidak membantu orang yang terluka tersebut? Dalam kebiasaan mereka, menyentuh jenazah atau darah orang yang terluka
akan membuat diri mereka najis. Jika dalam keadaan najis, mereka harus mentahirkan diri terlebih dahulu sebelum dapat bertugas di bait Allah. Aturan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa imam dan orang Lewi tidak membantu orang yang terluka tersebut. Akan tetapi, standar mereka rupanya berbeda dengan standar Yesus akan praktik kasih bagi sesama yang sesungguhnya. Justru melalui orang awamlah Yesus menjelaskan mengenai sikap hidup serta praktik kasih yang sungguh-sungguh berkenan bagi Allah. Tentu orang Samaria ini mengalami kerugian baik dalam hal materi ataupun dalam hal waktu. Tetapi melalui hal itu menyiratkan pribadi yang dengan penuh ketulusan, yang penuh kepedulian, dan rela berkorban untuk menyatakan kasih kepada sesamanya. Dan inilah standar praktik kasih yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini menjadi pengajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Hal inilah yang dapat membuat seseorang inner beauty dan pastinya akan lebih berdampak dalam hidupnya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi ini. Kembali mengajarkan kami bagaimana sikap hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terlebih dalam hal menyatakan kasih. Baik kasih terhadap sesama, juga kasih terhadap Engkau. Ajar kami terus-menerus untuk mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Dan ajar pula kami untuk terus mampu mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri sendiri. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu pula lah kami terus menyerahkan keberadaan hidup kami, khususnya di sepanjang hari ini dalam berbagai tugas dan tanggung jawab. Engkau yang menolong setiap kami dalam tugas dan pekerjaan. Engkau yang menolong pemerintah kami. Engkau yang menolong seluruh instansi pelayanan masyarakat. Engkau yang menolong para hamba-hamba-Mu dalam mengangkat tugas pelayanan. Semua yang kami lakukan hanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, Engkau kiranya yang berdaulat di atasnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat menyatakan kasih bagi Tuhan, juga kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.